Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-7 mata kuliah algoritma pemrograman dalam bentuk video. Jadi untuk materi pertemuan kali ini adalah linear dan binary search. Nah, mungkin kita langsung saja ke gambaran umum dari materi kali ini. Yaitu pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari dua algoritma pencarian atau searching yang berdasar dalam pemrograman, yaitu linear search dan binary search. Penjelasan teori disampaikan secara singkat sebagai penguatan konsep, kemudian difokuskan pada praktik implementasi menggunakan perulangan dan persabangan dalam Python. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami cara kerja masing-masing algoritma pencarian, menganalisis perbedaan efisiensinya, serta menerapkannya ke dalam program Python yang terstruktur untuk menyelesaikan studi kasus nyata. Jadi untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep dasar algoritma pencarian atau searching, kemudian memahami prinsip kerja linear dan binary search secara konseptual, kemudian mengimplementasikan linear search menggunakan perulangan dan persabangan dalam Python, kemudian mengimplementasikan binary search juga menggunakan perulangan dan persabangan dalam Python, kemudian membandingkan efisiensi linear search dan binary search berdasarkan kondisi data, dan yang terakhir adalah menyusun program pencarian data secara terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan sederhana. Mungkin langsung ke materi yang pertama yaitu adalah linear search. Jadi linear search atau pencarian linear adalah algoritma pencarian yang memeriksa setiap elemen dalam list satu persatu dari awal hingga akhir sampai elemen yang dicari itu ditemukan atau seluruh list telah terperiksa. Algoritma ini tidak memerlukan data yang terlalu dan dapat digunakan pada semua jenis list. Nah, contoh analoginya yaitu banyakkan mencari nama teman daftar hadir yang tidak diurutkan. Maka kita akan memeriksa satu persatu dari baris pertama hingga nama tersebut ditemukan atau sampai akhir jika nama tersebut tidak ada dalam list. Nah, untuk cara kerjanya itu langkah pertama mulai dari mencari elemen pertama itu indeks ke 0. Kemudian bandingkan elemen saat ini dengan nilai yang dicari atau nilai targetnya. Kemudian langkah ketiga, jika cocok, maka kembalikan indeks elemen tersebut dan pencarian selesai. Jika tidak cocok, maka pindah ke elemen berikutnya. Kemudian langkah kelima, ulangi langkah 2 sampai 4 hingga elemen ditemukan atau seluruh list habis diperiksa. Langkah 6, jika seluruh list habis diperiksa tanpa menemukan target, maka kembalikan nilai -1 atau tidak ditemukan. Jadi ini adalah contoh dari visualisasi linear search. Jadi di sini misalkan kita punya list yang berisi 5 nilai. Dan di sini kita mencari nilai 38. Nah, untuk linear search itu di iterasi pertama program akan memeriksa indeks paling awal yaitu indeks 0 dan dibandingkan dengan nilai target. Di sini 64 dibandingkan dengan 38 hasilnya tidak cocok, maka lanjut ke indeks berikutnya yaitu versi kedua ke indeks 1. Di sini bandingkan lagi nilai dari indeks tersebut ke nilai target. Di sini masih belum cocok, maka lanjut lagi, ulangi lagi prosesnya untuk indeks kedua. Kemudian untuk indeks ketiga ini nilainya sama, jadi cocok ditemukan nilainya di indeks ketiga. Nah, untuk contoh programnya, jadi di sini data nilainya dimasukkan ke dalam list, kemudian kita definisikan nilai berapa yang akan menjadi target. Di sini targetnya adalah 38. Dan di sini kita buat variabel namanya hasil dan dengan nilai -1. Jadi hasil ini
akan dijadikan variabel untuk menampung apakah target sama atau tidak. Eh, kita akan lanjutkan ke saat proses perkembangan. Jadi, nah di sini yang pertama kita print datanya dulu, kemudian mencari nilai target ini. Nah di sini kita mulai perulangan dan pertambahan untuk mencari nilai target dengan linear search. Jadi yang pertama kita gunakan for i in range panjang datanya. Jadi kita akan melakukan perulangan sebanyak panjang data. Kemudian kita buat deskripsi. Jadi kita printkan saja, periksa indeks berapa dengan nilai datanya apa. Kemudian jika data dari indeks tersebut sama dengan target, maka hasil sama dengan indeks dari data tersebut. Kemudian print cocok. Jika data tidak sama dengan target, maka hasil tidak cocok dan kembali ke awal. Nah, di sini contoh outputnya. Di encodingan saja. Nah, di sini kita printkan pertama data dan juga nilai targetnya. Kemudian pada saat proses iterasi pertama, nanti periksa indeks ke 0, indeks pertama, nilainya itu 64. Jadi tidak cocok, maka print tidak cocok. Kemudian lanjut indeks kedua yaitu indeks 1, nilainya itu 25, tidak cocok, maka print tidak cocok. Kembali lagi, periksa lagi. Untuk indeks 2 nilainya tidak cocok, periksa lagi, dan untuk indeks ketiga ini nilainya cocok, nilainya sama dengan 38. Jadi data indeks ke i sama dengan data targetnya. Nah, saat sama maka hasil akan menyimpan nilai indeksnya, dan di sini akan ngeprint cocok ditemukan dan fungsinya akan diberhentikan dengan menggunakan metode break. Nah, di sini hasil sama dengan ya di sini kita lakukan persabangan. Jika hasil tidak sama dengan min 1, artinya kan yang awalnya kita inisiasi hasil itu sama dengan min 1. Nah, jika sudah diubah, jika sudah berubah dengan nilai dari indeks target tersebut, maka kita print target ditemukan di indeks ke ini, yang di indeks yang sama ini. Kemudian jika tidak, maka hasil tidak ditemukan. Oke. Lanjut. Nah, untuk kelebihan dari linear, kelebihan dan kekurangan untuk linear search, yang pertama untuk kelebihannya itu sederhana dan mudah dipahami. Jadi tidak memerlukan konsep lanjutan, cukup menggunakan perulangan dan perkembangan dasar. Kemudian tidak memerlukan data terurut, jadi datanya dapat berupa data acak. Kemudian cocok untuk data kecil. Jadi untuk list dengan elemen yang sedikit, linear search sudah cukup untuk melakukan pencarian. Dan kekurangannya itu yang pertama kurang efisien untuk data besar. Pada kondisi terburuk harus memeriksa seluruh elemen sehingga semakin lambat dari bertambahnya data. Dan kedua itu kompleksitas waktunya itu UN. Jadi jika elemen ada di akhir atau tidak ada, maka seluruh list harus diperiksa satu persatu dari indeks awal sampai indeks list terakhir. Oke, kita lanjut ke binary search atau pencarian biner. Nah, untuk algoritma pencarian ini bekerja dengan cara membagi list menjadi dua bagian, cara berulang dan memeriksa elemen tengahnya atau middle. Nah, jika elemen tengah adalah target, maka pencarian selesai.
Namun jika nilai target lebih kecil, maka pencarian dilanjutkan ke ruas kiri. Nah, tadi kan dibagi jadi dua ya. Ada dibagi di tengah-tengah, ada yang kiri dan yang kanan. Jika target lebih kecil, maka yang kanan itu diabaikan dan melakukan pencarian di sebelah kiri. Kemudian jika target lebih besar, maka dilanjutkan ke bagian kanan. Algoritma ini lebih efisien dari linear search, namun mensyaratkan data itu harus sudah diurutkan. Jadi datanya harus di sorting dulu. Nah, contohnya itu bayangkan mencari kata di kamus, maka kita tidak membuka dari halaman pertama ke satu, melainkan langsung membuka bagian tengah dan memutuskan mencari ke kiri atau ke kanan berdasarkan alfabet. Untuk cara kerjanya itu langkah pertama ya itu memastikan data sudah terurut, itu ascending, jadi dari kecil ke besar. Kemudian tentukan batas kirinya, indeks pertama, dan juga batas kanannya, indeks terakhir. Kemudian hitung indeks tengahnya atau middle, jadi indeks awal ditambah indeks akhir terus dibagi dua, itu kan jadi nilai tengahnya. Kemudian langkah ketiga itu membandingkan data middle-nya dengan target menggunakan percabangan. Jika data middle sama dengan target, elemen maka elemen ditemukan dan pencarian selesai. Jika data kurang dari jika target kurang dari data middle-nya, maka ada bagian maka target ada di bagian kiri dan lakukan pencarian di sebelah kiri. Dan geser high ke mid min 1. Jadi ruas terakhirnya, indeks terakhirnya itu dipindah ke sebelah kiri indeks tengahnya. Dan jika target lebih besar dari mid, maka target ada di sebelah kanan. Maka geser indeks awal ke indeks tengah plus 1. Jadi sebelah kanan indeks tengah. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 selama low kurang dari atau masih sama dengan high. Dan jika low lebih dari high, maka target tidak ditemukan dan kembalikan nilai 1. Kembalikan nilai minus 1. Nah, di sini ada contoh visualisasinya. Di sini kita punya list data yang sudah terurut. Dan di sini kita mencari nilai 56. Nah, di iterasi pertama, untuk low-nya itu indeks ke 0 dan high-nya itu indeksnya 6. Jadi ada total 7 elemen dalam list. Kemudian middle-nya itu indeks ketiga. Nah, dari sini dibandingkan data dari indeks ketiga itu adalah 42 dibandingkan dengan nilai target 56. Nah, ditemukan bahwa 42 itu lebih kecil dari 56. Maka eh, yang elemen yang sebelah kiri itu akan diabaikan dan akan melakukan pencarian di sebelah kanan. Nah, di iterasi kedua, itu low-nya itu ada di indeks keempat, high-nya ke 6, mid-nya ke 5. Nah, untuk iterasi kedua, karena middle dan sebelah kiri itu diabaikan, jadi kita mulai dari indeks keempat dan akhirnya itu di indeks ke-6. Dan middle-nya adalah indeks 5. Kemudian dibandingkan middle-nya itu dengan targetnya 56 dan target itu lebih kecil, maka ruas kanan akan diabaikan. Lalu lanjut ke iterasi selanjutnya, itu low-nya masih 4, hanya itu berubah juga ke 4 karena ini lebih kecil, maka nilai high-nya itu sama dengan nilai mid, nilai indeks mid min 1. Jadi sebelah kiri nilai mid 4 dan mid-nya itu juga 4. Karena hanya tersisa ini. Nah, eh, ketika dibandingkan cocok 56 sama dengan nilai targetnya, maka indeks
dari indeks yang dicari dari nilai target tersebut adalah indeks keempat. Nah, di sini ada contoh codingnya. Nah, di sini ada target, data list target, data list dan juga data targetnya. Di sini kita definisikan low-nya untuk indeks pertama, kemudian high untuk indeks terakhir, kemudian hasil, kemudian minus 1 untuk menyimpan hasilnya. Dan di sini kita print dulu datanya dan targetnya. Ini adalah data dan target. Kemudian kita langsung lakukan perulangan. Di sini kita menggunakan while. Nah, sebelum itu kita definisikan iterasi dulu untuk menghitung iterasi. Jadi untuk tahu ini iterasi keberapa. Nah, di sini kita lakukan percabangan while, perulangan while. Jadi selama nilai low-nya masih lebih kecil atau sama dengan high, maka list akan dibagi dua. Jadi mid ini akan ditempatkan, akan bernilai indeks tengah dari list tersebut. Kemudian jika data dari indeks mid ini sama dengan nilai target, maka hasil akan menyimpan indeks yang sedang diperiksa dan perulangan akan berhenti. Namun jika target lebih kecil dari data yang dicari, maka nilai dari high atau nilai indeks terakhir itu akan diubah menjadi nilai nilai tengah min 1. Jadi sebelah kiri dari indeks, jadi sebelah kiri dari indeks yang dicari. Kemudian jika targetnya lebih besar, sebaliknya yang dicari adalah sebelah kanan. Jadi yang dipindah itu indeks awalnya. Indeks awal dipindah ke sebelah kanan indeks yang dicari. Dan sini langsung jika hasil itu sudah tidak sama dengan min 1, artinya hasilnya ditemukan di sini sudah berubah nilainya, maka akan print hasilnya dan ditemukan di indeks keberapa. Jadi di sini hasilnya 56 ditemukan di indeks keempat. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari binary search, yang pertama adalah kelebihannya itu sangat efisien untuk data besar dengan kompleksitas O log n. Pencarian pada 1 juta data hanya memerlukan maksimal 20 langkah perbandingan. Yang kedua itu mengurangi ruang pencarian secara drastis. Jadi setiap iterasi membuang setengah dari sisa data sehingga konvergen sangat cepat ke target. Yang ketiga, cocok dikombinasikan dengan algoritma sorting. Jadi binary search sering digunakan bersama bubble sort atau algoritma pengurutan lain sebagai pasangan yang ideal untuk karena binary search itu kan memerlukan data yang sudah terurut. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama, data harus terurut. Jadi binary search tidak dapat digunakan pada data acak. Lalu yang kedua itu implementasi lebih kompleks, perlu mengelola 3 variabel, yaitu low atau indeks awal, kemudian high indeks terakhir, dan mid atau nilai yang atau indeks yang sedang diperiksa. Dan juga percabangannya lebih teliti dibanding linear search. Yang terakhir itu tidak efisien untuk risk kecil. Untuk data yang hanya berisi sedikit elemen, overhead pengaturan binary search itu membuat linear search lebih efisien. Kemudian sini ada perbandingannya antara linear dan binary search. Di sini dibuat dalam bentuk tabel. Yang pertama itu dalam aspek data yang harus terurut. Untuk linear itu tidak perlu dan binary itu harus. Kemudian untuk kompleksitasnya itu linear search itu kompleksitas waktu terbaik. Linear search itu O1 dan binary juga O1. Sedangkan untuk kompleksitas waktu terburuk untuk linear search itu ON
sedangkan binary search itu O log n. Apakah cocok untuk data besar? Untuk linear search itu kurang efisien dan binary search itu sangat efisien. Nah, untuk implementasinya itu lebih sederhana linear search dibandingkan dengan binary search. Dan untuk jenis data itu sama seperti awal tadi, dapat semua tipe acak maupun terurut, sedangkan binary search itu hanya data terurut saja. Nah, kemudian di sini ada studi kasus. Jadi itu studi kasusnya yaitu Kayla adalah seorang panitia acara seminar kampus yang memiliki daftar NIM mahasiswa peserta yang belum dirutkan. Diketahui daftar NIM pesertanya adalah berikut. Nah, seorang mahasiswa datang dan mengklaim sudah mendaftar. Mahasiswa diminta untuk membuat program Python menggunakan linear search untuk mencari NIM mahasiswa tersebut dalam daftar, kemudian menampilkan proses pengecekan setiap NIM satu persatu. Serta menampilkan hasil apakah NIM tersebut ditemukan serta posisinya atau tidak ditemukan dalam daftar. Menggunakan list untuk menyimpan data, perulangan untuk memeriksa setiap NIM, dan persabaran untuk menentukan hasilnya. Dan bisa dihitung dan dapatkan berapa jumlah perbandingan dilakukan untuk mencari NIM dari mahasiswa yang dicari. Terus kita langsung ke codingannya. Nah, yang pertama kita buat daftar NIM mahasiswa yang sudah mendaftar tadi. Kemudian kita masukkan nilai target atau NIM yang akan dicari. Dan di sini kita lakukan insersi variabel pencarian. Jadi yang pertama itu ditemukan, kemudian false. Jadi defaultnya adalah tidak ditemukan. Kemudian posisi itu sama dengan min 1. Kenapa min 1? Itu karena kan dalam list itu kan mulai indeksnya itu dari 0 sampai nilai akhir dari list itu. Nah, untuk karena ini di inisiasikan minus 1 karena minus 1 itu tidak ada di dalam indeks listnya, jadi sama saja tidak ada maksudnya. Kemudian di sini ada jumlah perbandingan untuk menghitung berapa banyak perbandingan yang dilakukan. Nah, di sini kita langsung lakukan proses linear search. Jadi kita lakukan perulangan sebanyak daftar dari listnya. Jadi di sini setiap perulangan itu akan menambahkan jumlah perbandingan. Nah, kemudian di sini kita lakukan perbandingannya. Jadi jika daftar NIM dari iterasi ke ini sama dengan NIM yang dicari, maka ditemukan sama dengan true. Jadi artinya sudah ditemukan dan posisi akan berubah ke indeks dari data yang ditemukan ini. Kemudian perulangan akan berhenti. Dan jika tidak ditemukan, maka akan mengulangi, akan mencari lagi ke indeks berikutnya. Jadi di sini jika ditemukan, maka NIM-nya itu kita print, kemudian ditemukan pada indeks atau posisi keberapa dari jadi posisi indeks keberapa. Nah, jika tidak, maka tidak ditemukan. Dan untuk jumlah perbandingan yaitu untuk pencarian dari NIM ini adalah 4 kali perulangan. Jadi 4 kali, yang pertama itu NIM akhir 37 itu tidak sama, kemudian 32 tidak sama, 31 tidak sama, dan yang terakhir adalah 35 itu ditemukan di indeks keempat. Indeks 4, jadi di sini dari 0. Mungkin itu saja untuk materi binary dan linear search. Jika ingin dipelajari lagi, mungkin bisa explore lagi untuk codingnya.
jadi pelajari lagi ini atau bisa explore di kasus lain. Misal misal ini menggunakan banyak research, kita ubah studi kasus ini untuk menggunakan binary research. Cukup itu saja untuk materi pertemuan 7 ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.